Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Biarawati itu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Apakah kamu tidak datang untuk membunuhku? Mengapa kamu melarikan diri dengan cara cemas seperti itu? Ucap Xiao, suaranya bergema di langit. Bagi seorang ahli tertinggi, melarikan diri sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Namun hidupnya adalah yang paling penting. Tiba-tiba cahaya pedang emas memancarkan cahaya dan merobek langit. Pedang itu tampak seperti kilatan petir yang sangat menyilaukan. Namun di mata Biarawati itu seperti rantai dewa kematian. Kemudian dia pun meningkatkan kecepatannya. Namun Xiao sungguh sangat kejam. Dia terus mengejarnya dengan pedangnya. Seketika Biarawati itu mengeluarkan kulit kura-kura lagi untuk menahan pedang yang diarahkan kepadanya. Kini kulit kura-kura itu mengalir dan banyak simbol untuk melindungi tubuhnya. Itu adalah salah satu harta paling penting dari sekte memperbaiki surga. Namun setelah cahaya pedang turun, cahaya kulit kura-kura dengan cepat meredup. Banyak retakan muncul dan sepertinya akan segera hancur. Ketika seberkas energi pedang turun, suara yang tajam dan jerih terdengar. Saat itu juga harta karun itu meledak, berubah menjadi ratusan serpian yang terbang ke segala arah. Biarawati Parubaya itu mengeluarkan teriakan keras dan merasa sangat ketakutan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan darah. Meskipun cangkang kura-kura memblokir energi pedang, serpian-serpian dari ledakan masih melukainya. Semua orang di ibu kota kekaisaran terpesona ketika mereka menyaksikan. Dia adalah ahli tertinggi, namun dia masih terluka parah oleh Xiao dan hampir terbunuh. Kekuatan macam apa ini? Ucap orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Mari kita lihat apakah kamu berani untuk kembali lagi. Ucap Xiao mengejarnya sampai tepi kota besar hingga akhirnya berhenti. Biarawati itu hampir saja terbunuh. Di tepi kota besar, energi drakonik kekaisaran Xiao menjadi lebih lemah. Dan kekuatannya dengan cepat menurun. Jika dia terus mengejar, akan sulit baginya untuk menyamai kekuatan seorang ahli tertinggi. Namun dia masih menusukkan pedangnya. Seketika Biarawati itu mengeluarkan teriakan keras dan sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya memancarkan darah ke langit. Wajah Biarawati itu berubah pucat. Dia dengan keras mengayunkan bahunya untuk berbalik dan pergi. Tidak ingin tinggal di sini walau sedetik. Seketika gelombang keheningan menyapu ibu kota kekaisaran. Tiba-tiba sorakan terdengar dari seluruh penjuru ibu kota. Selamat kepada Kaisar Manusia. Prestasi agungmu sangat luar biasa. Ucap Peng 9 berteriak dengan gembira. Kekuatan suci Kaisar Manusia tidak ada bandingannya. Sekelompok jenderal juga berteriak keras. Kemudian banyak tentara mulai berteriak dan suara-suara bergema di seluruh kota. Xiao mengangguk. Kemudian dia dengan cepat menghilang ke kuil surgawi pusat dan kembali duduk di atas tahta. Kemudian Raja Perang dan yang lainnya juga masuk ke dalam istana. Scene berganti. Di luar ibu kota batu, Biarawati itu turun dari pegunungan. Ketika dia mengangkat tangannya dan menekan ke depan, puncak gunung runtuh dan berubah menjadi abu seperti kertas. Dia benar-benar sangat marah. Dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu dalam 100 tahun. Membuatnya sangat marah. Setelah kembali ke sekte penyelamat surga, Biarawati itu membungkus luka-lukanya dan minum secangkir teh sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Dia pun akhirnya bisa tenang. Sesaat setelah itu dia langsung bertanya kepada murid-muridnya tentang informasi keberadaan Peri Yuechan. Mereka mendapatkan informasi tentang lokasi terakhir keberadaan Peri Yuechan. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya mereka pun tiba di sana. Mereka sangat tercengang melihat keadaan yang terjadi di sana. Semuanya hangus tak tersisa. Tiba-tiba sejumlah sinar besar muncul dari bumi yang hangus. Hal itu sangat menakutkan. Biarawati itu berteriak keras dan melakukan segala hal untuk melawan. Dia menggunakan semua ahli tertingginya untuk menyerang balik. Namun terlepas dari kenyataan bahwa sulit baginya untuk membebaskan diri. Dia dikelilingi oleh jaring cahaya dan semua jenis simbol turun untuk menyaringnya hidup-hidup.
Adapun para murid, mereka telah lama berubah menjadi debu. Disapu bersih oleh cahaya ilahi formasi besar. Mereka segera hancur, tubuh dan jiwa mereka dimusnahkan. Bajingan kecil sialan, ini tipuannya. Ucap biarawati itu menjadi gila karena marah. Dia sangat cemberut karena formasi sialan ini terlalu tak tertahankan. Ini benar-benar mencari kematian sendiri. Ucap biarawati itu. Saat ini juga simbol terkondensasi turun dan jaring cahaya pun berkumpul. Dan seketika merubahnya menjadi abu dan menyebabkan dia binasa di tempat. Scene berganti. Di sebelah altar leluhur di dalam istana kekaisaran, Raja Perang dan Peng 9 tercengang melihat ekspresi Xiao yang tersenyum secara mencurigakan. Seakan-akan dia telah melakukan sesuatu dan telah berhasil. Hanya setelah waktu yang lama keduanya kembali ke kenyataan. Mereka saling memandang dan tertawa keras. Mereka sangat gembira. Keduanya bingung. Melihat penampilan Xiao, mereka merasa seolah-olah tertawa sedikit rendah. Pada kenyataannya senyum Xiao benar-benar tidak baik dan jujur. Ada sedikit kerendahan hati. Ucap Raja Perang. Kemudian setelah itu dengan dukungan altar leluhur, mereka membuka lorong kosong dan bergegas ke tempat kejadian ledakan cahaya. Setibanya di sana, Xiao dengan hati-hati membereskan segalanya dan sedikit memperbaiki formasi hebat itu, membuatnya semakin sempurna. Terakhir kali digunakan benar-benar sedikit sia-sia. Aku berharap untuk membuat 1 atau 2 ramalan lagi. Ucap Xiao sambil tertawa. Raja Perang dan Peng 9 terdiam. Mereka akhirnya mengerti mengapa senyum yang mulia. Ini adalah formasi yang sengaja dibuat untuk berurusan dengan para ahli tertinggi. Ketika dia kembali ke istana kekaisaran, Xiao tertawa keras beberapa kali. Yang mulia, para pembudidaya dari 3 sekte di luar sudah mulai bergerak secara tidak normal. Ada para ahli tertinggi yang telah merilis aura mereka. Bukan hanya 1 dan mereka akan memasuki kota batu. Ucap seorang datang untuk memberikan laporan. Tidak penting, kamu boleh pergi. Ucap Xiao mengangguk. Ekspresi Raja Perang dan Peng 9 tidak terlalu menarik untuk dilihat. Jika ketiga sekte akan melakukan invasi skala besar, maka situasinya akan sangat buruk. Apa yang kalian berdua takuti? Kita harusnya bahagia. Ucap Xiao tertawa keras dengan cara yang sangat gembira. Dia menuju ke arah istana kekaisaran yang sangat besar dan berkata, formasi besar telah lama diperbaiki dan bahkan berubah. Dan sekarang hanya menunggu mereka untuk berlari di dalam. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tetapi setelah itu mereka juga tidak bisa menahan tawa keras. Aula istana menjulang satu demi satu dengan cara yang bermartabat dan agung. Ada puluhan formasi ilahi yang diletakkan yang saling berhubungan. Begitu mereka diaktifkan, itu pasti akan mengejutkan dunia. Senyum tipis muncul di sudut bibir Xiao saat dia dengan sabar menunggu. Namun pada akhirnya tidak ada yang masuk. Pembudidaya ketiga sekte semuanya bertindak hati-hati. Wajah Xiao tetap tenang. Dia diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kaisar, apa rencanamu? Ucap penjaga tua dan Peng 9 bertanya. Jika mereka tidak melewati batas itu, maka aku tidak akan menargetkan mereka. Jika mereka bertindak terlalu berlebihan, maka hukum akan dilaksanakan tanpa ampun. Ucap Xiao dengan tenang. Pembicaraan lebih lanjut tentang topik ini berakhir. Di dalam istana surgawi pusat, Xiao di sana duduk dengan tenang. Setelah menunggu lama, tak satu pun dari 3 sekte ahli datang. Tetapi beberapa pangeran dan putri tiba satu demi satu. Xiao tetap acuh tak acuh, dan Peng 9 menghela nafas. Melalui formasi pemantauan, ia dapat merasakan bahwa motif orang-orang ini tidak murni. Pangeran ke-8 memasuki istana kekaisaran dan terus menggunakan metode rahasia untuk mengamati formasi. Meskipun tindakannya bijaksana, bagaimana mereka bisa luput dari perhatian Xiao? Xiao menatapnya dengan dingin dari tahtanya, dengan tidak mengatakan apa-apa. Keponakan yang terhormat, mengapa kamu melakukan ini? Ucap Raja Perang menatapnya sambil berbicara. Karena seorang kaisar palsu merebut posisi hebat ibu kota batuku. Aku tentu saja tidak akan menerimanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Ucap Xiao dengan tenang sambil memandang rendah padanya.
Pangeran ke-8 begitu ketakutan sehingga dia mulai mengambil langkah mundur. "Pergilah, tutup mulutmu dan pikirkan kesalahanmu," ucap Xiao mengeluarkan teriakan pendek. Bibir pangeran bergetar tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Kemudian putri ke-11, pangeran ke-15, pangeran ke-17 dan beberapa lainnya memasuki istana surgawi pusat satu demi satu. Mereka memasuki istana surgawi untuk menghadiri audiensi dengan kaisar. Namun mereka semua tampak hormat di permukaan, mengakui Xiao telah menggantikan warisan negara. Namun mereka semua diam-diam mengukur berbagai tempat di dalam istana kekaisaran dan dengan hati-hati melihat apa yang terjadi dengan formasi. Ketika orang-orang ini pergi satu demi satu, Raja Perang dan Peng 9 segera pergi untuk menangani situasi. Mereka mengatakan kepada penjaga lainnya untuk berhati-hati dan diam-diam menghindari situasi yang bergolak. Xiao berjaga-jaga di dalam istana surga pusat dan berkata pada dirinya sendiri, 3 sekte menggerakkan para pangeran dan putri untuk datang dan memantau situasi. Apakah mereka akan memulai rencana mereka untuk membunuhku? Aku menunggu berapapun banyak yang datang, aku akan membunuhnya. Scene berganti. Sekte penolong surga, sekte barat dan gunung abadi telah tiba sebagai kelompok. Ada total 5 ahli tertinggi masing-masing dengan karakter dan integritas mereka sendiri. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya ketika cahaya ilahi yang gemilang mengelilingi mereka. Mereka pun tiba di depan tembok kota. Saat mereka menatap ke istana kekaisaran, mata mereka berkedip. Perubahan besar waktu dapat dilihat di dalamnya, serta niat membunuh yang mengancam. 5 ahli agung mengambil tindakan bersama. Di atas tembok kota, terlepas dari apakah itu tentara atau jenderal, mereka semua gemetar. Bukan karena mereka merasa pengecut, tetapi lebih merupakan jenis penindasan yang berasal dari jiwa 5 ahli yang agung. "Buka gerbang kota," ucap tetua yang memimpin dari sekte barat. Dia memiliki rambut panjang yang berdiri seperti jarum baja. Tubuhnya berwarna perunggu dan berdenyut dengan cahaya ilahi. "Buka formasi," seorang jenderal berteriak keras. Pakar sekte barat menggerakkan jarinya dan cahaya putih keluar menghantam tingkat tinggi gerbang kota. "Aktifkan formasi," ucap jenderal itu berteriak sekali lagi. Di atas tembok kota simbol berkedip lagi dan aura ilahi yang samar-samar muncul. Seluruh dinding menjadi berkilau dan bercahaya seolah-olah itu diukir oleh batu-batu berharga. Sangat disayangkan, hanya sebagian saja yang diperbaiki, dan semua jenis harta aneh harus dibakar untuk mengaktifkan formasi. "Ini terlalu boros," ucap seorang ahli tertinggi. "Itu masih tidak akan menghentikan aku dari melanjutkan," ucap ahli tertinggi dari sekte barat berbicara. Mangkuk sedekah hitam muncul di tangannya, melepaskan untayan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Artefak ajaib ilahi. Di atas tembok kota semua orang menjadi ngeri. Mangkuk sedekah terbang dan perlahan-lahan bertambah ukurannya. Itu berubah dari hitam menjadi emas dan menekan ke bawah, menyebabkan potensi kehancuran. Semua simbol menghilang dan akan sulit untuk menghasilkan layar pertahanan lain. Semua prajurit merasa tubuh mereka menjadi lemah. Di bawah kekuatan yang kuat dari para ahli tertinggi dan senjata magis ilahi mereka, mereka selemah semut. Sepertinya keterampilan batu kecil itu agak buruk, bahkan tidak dapat memperbaiki tembok kota sepenuhnya. Namun dia masih ingin melakukan pertahanan, ucap seorang ahli tertinggi berbicara dari belakang. "Rekan-rekan senior, apa niatmu? Ini adalah area terbatas kekaisaran negara batu kami. Kami meminta kamu berhenti." Di atas tembok kota seorang jenderal berbicara dengan susah payah. "Katakan pada batu kecil itu untuk keluar dan menyambut kami," ucap pakar tertinggi dari sekte penyelamat surga. Di atas tembok kota orang-orang sangat marah. Mereka merasa kesal, ini adalah jenis penghinaan. "Buka gerbang kota," ucap seorang ahli tertinggi dari gunung abadi berbicara. Suaranya tenang tetapi membawa kekuatan besar. "Kami tidak akan membukanya," ucap seorang tentara berteriak keras dengan cara yang sangat berani. "Hahaha, tidak akan membukanya, maka aku akan melakukannya sendiri," ucap pakar tertinggi sekte barat. Dengan suara gemuruh singa emas terbang dari jarinya dan menabrak gerbang kota. Langit dan bumi tiba-tiba berkerut.
Gempa bumi dahsyat melanda kota kekaisaran. Sementara itu di dalam kota, tembok kota keluarga kekaisaran pecah, akhirnya gerbang itu runtuh. Kalian semua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Para jenderal perang berteriak dengan marah. Beberapa prajurit pemberani hendak mengaum dan mempertaruhkan semuanya di sini. Tetapi mereka dihentikan oleh seorang jenderal. Dia memarahi mereka dengan keras, memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertindak dengan terburu-buru. Beberapa jenderal telah menerima pesan rahasia dari kaisar baru. Mereka harus membiarkan para ahli tertinggi itu bertindak dengan cara ini dan mengabaikan para ahli tertinggi saat mereka masuk. Mereka dilarang mempertaruhkan hidup mereka. Kemudian individu-individu itu akhirnya memasuki kota kekaisaran, melanjutkan langkahnya menuju istana besar satu demi satu. Batu kecil, apakah kamu melarikan diri? Ucap pakar tertinggi sekte penolong surga berkata dengan dingin. Suaranya bergema di seluruh ibu kota batu seperti guntur. Kini suasana ibu kota kekaisaran sangat tegang. Aku kaisar ada di sini. Aku tidak akan mentolerir semua tindakanmu. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Suara Siho sama seperti guntur bergema di seluruh ibu kota. Karena kamu tidak melarikan diri, maka kaisar muda, mengapa kamu tidak bergegas dan menyambut kami? Ucap suara besar terdengar bergemuruh melintas di langit. Energi dahsyat di sekitar istana surgawi pusat melonjak. Cahaya warna-warni keemasan mengalir ke langit. Dan suara pedang saling berdering di udara, mengguncang langit dan bumi. Setelah itu juga Siho muncul dengan mengenakan pakaian perang emas. Di tangannya terdapat pedang ajaib ilahi dan di punggungnya ada tombak ilahi. Kalian semua mencari mati, ucap Siho. Sebuah kekuatan yang luar biasa mengelilingi langit dan bumi. Seolah-olah seorang kaisar surgawi berdiri tegak di tempat ini. Ketika 5 ahli agung mendengar ini, mata mereka semua seketika itu menjadi sedingin es. Batu kecil, kamu terlalu sombong. Cepatlah dan datang ke sini. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan mengenai gelar kaisar, ucap seorang pakar tertinggi dengan dingin berbicara. Aku hanya punya satu kalimat untuk kalian semua, ucap Siho. Aura perang melonjak di sekitar tubuh Siho. Saat dia berdiri di depan istana surga pusat, dia dengan dingin menatap semua orang dan berkata, eksekusi telah lengkap. Kata-kata ini sangat mengejutkan. Semua orang merasakan pikiran mereka bergetar. Dewa perang seperti pemuda ini berani mencegat kelima ahli agung besar. Dia memiliki keagungan yang menakutkan yang membuat semua orang merasa sangat tersentuh. Namun pada titik genting ini, para pembudidaya ketiga sekte pasti tidak mau terlihat rendah diri. Tiba-tiba ada seorang wanita muda dengan penampilan cantik berpura-pura kaget dan berteriak dengan keras. Kata-kata yang egois. Ingin membunuh 5 ahli tertinggi, apakah dia bermimpi? Bahkan jika dia adalah dewa reinkarnasi, itu tidak mungkin bagi seorang seusianya saat ini. Mungkin dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa reinkarnasi. Mungkin dia memikirkan kehidupan masa lalunya, ucap seseorang menambahkan sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa. 5 ahli tertinggi tetap diam. Ekspresi mereka apatis. Mereka melihat di luar istana besar dan melihat pemuda yang berkilauan dan gemilang berdiri sendirian dengan cahaya matahari terbenam. Terlepas dari apakah mereka membawa permusuhan, mereka semua tidak bisa menahan nafas. Ini adalah seorang pemuda dengan bakat setingkat surga. Akhirnya Siho bergerak. Melepaskan pandangan dingin, dia memandang orang-orang ini. Dan pada saat ini seolah-olah 2 kilat perak merobek langit dan menembus ke arah mereka. Kulit kepala anak-anak ini semuanya mati rasa. Dan semangat mereka gemetar. Tekanan macam apa ini? Mereka begitu terguncang sehingga jiwa mereka berayun dan hampir meninggalkan tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk orang yang baru saja berbicara. Dia merasa seolah jiwanya telah disambar petir. Sinar cahaya perak menghantam mereka seperti naga sejati. Siho tetap tenang. Bahkan sekarang ia menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya. Tampak tenang dan tenang. Seketika itu suara keras terdengar. Pedang sihir emas terhunus menggambar seberkas cahaya pelangi yang mencolok. Niat perang meningkat. Dalam sekejap gelombang niat membunuh berkeliaran. Itu bukan hanya satu garis, tetapi malah seperti lautan saat memenuhi langit.
Mata ahli tertinggi sekte penolong surga menjadi dingin. Seluruh tubuhnya bersinar berubah menjadi api ilahi yang menyala-nyala. Semua pakar muda mulai gemetar. Batu kecil itu membunuh 2 dari mereka bahkan ketika mereka bersembunyi di belakang para ahli tertinggi. Kekuatan macam apa ini? Tuan mereka bahkan tidak bisa mendeteksi. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Tempat ini terlalu berbahaya. Orang-orang ini datang dengan arogan, ingin melihat 5 ahli tertinggi menghancurkan fondasi kaisar baru dan menekannya di sini. Namun mereka tidak pernah berharap untuk menderita begitu mereka bertemu. Tubuh mereka merasa dingin dan wajah mereka memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Sifat membunuhmu terlalu parah. Mengapa kamu tidak masuk ke sekte baratku? Kami dapat membantumu menyelesaikan iblis batin. Ucap seorang ahli tertinggi dari sekte barat berbicara. Pada saat yang sama 5 ahli tertinggi semua bersinar, membentuk penghalang ilahi yang mengelilingi semua murid. Layar gemilang memberikan pertahanan tambahan. Hahaha, Siho meraung dengan tawa ke arah langit. Kamu masih memiliki khayalan untuk mengubahku. Hari ini izinkan aku mencerahkan kamu satu persatu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berjalan maju mengambil inisiatif untuk menyambut 5 ahli agung. Gelombang demi gelombang cahaya warna-warni melonjak di bawah kakinya. Langkah-langkahnya membentuk teratai. Yang lain tampak tenang tetapi mata para ahli tertinggi sekte barat berkonsentrasi saat mereka menatap dengan hati-hati. Fenomena seperti ini benar-benar mencengangkan. Bahkan sulit bagi para ahli tertinggi untuk menciptakannya. Batu kecil, jangan menyebabkan kerusakan pada hal-hal untuk kepentinganmu sendiri. Datang dan bicarakan hal-hal dengan kami. Ucap pakar tertinggi sekte penolong surga. Ketika dia berbicara, dia masih menggunakan batu kecil. Ini secara alami menyebabkan mata Xiao menjadi sangat dingin. Aku membunuh biarawati setengah baya. Apakah kamu ingin menjadi yang berikutnya? Ini adalah jawaban Xiao. Dia terbunuh. Ucap pakar tertinggi sekte penolong surga. Seketika dia segera merilis perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Aku tidak percaya kamu. Bagaimana bisa Tuan mati? Seorang murid perempuan berteriak tampak sangat ketakutan. Saat itu juga kelima ahli tertinggi berjalan keluar dan dengan setiap langkahnya melepaskan cahaya misterius dan kuat serta tak ada habisnya. Ini adalah jenis penindasan yang kuat. Mereka akan menekan Xiao bersama. Mata sesepuh sekte penolong surga menjadi serius dan wajahnya dingin serta penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia adalah orang pertama yang melepaskan serangan untuk membunuh Xiao. Kaisar muda, batu kecil, waktu kematianmu telah tiba. Kedua tangannya mengacungkan dan mengeluarkan kilin merah tua. Pada saat yang sama 4 ahli tertinggi lainnya berjalan maju, melepaskan tekanan kuat untuk mendukungnya dalam menekan Xiao. Xiao mendengus nafas dingin. Dalam sekejap itu cahaya warna-warni yang tak berujung melonjak, memisahkan ahli tertinggi sekte penolong surga di wilayah yang terpisah. Pembentukan ilahi, ucap para ahli tertinggi sekte penolong surga sambil terkejut. Dan kemudian ekspresi mereka berubah total. Formasi ilahi seketika bersinar dan menjalin dengan simbol-simbol padat, menenggelamkan daerah itu. Pakar tertinggi sekte penolong surga sangat marah dan berjuang sebanyak yang dia bisa. Namun dia masih ditekan. Xiao berjalan maju. Lengan putihnya berkibar dan dengan mengangkat tangannya dia mengacungkan pedang sihir emas. Saat itu juga terdengar suara yang sangat dahsyat. Dan seketika kepala ahli tertinggi sekte penolong surga pun terpenggal dan darah mengalir deras ke langit. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.